Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Jemaat saja menyanyikan sepanjang hidup kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Benar Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Tidak terhitung kebaikan-Mu Tuhan. Dan nafasku Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Saya undang jemaat bersama-sama berdiri. Kita katakan sekali lagi, sepanjang hidup kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat. Dan nafasku mari kita katakan pujilah nama Tuhan. Kita beri pujian baginya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya. Ku nyanyikan sepanjang hidupku. Engkau Allah kami Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endlessly we will sing your praise. Oh Lord, sekali lagi kita katakan puji namanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. Angkat suara kita. For endlessly we will Pujilah nama Tuhan. Jemaat sekalian, ibadah kita didasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Ia yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan pujian hormat bagi Dia, Raja kita. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
Sang Raja mulia telah rela turun ke dalam dunia, berinkarnasi melalui anaknya Yesus Kristus. Untuk siapa? Untuk kita semua. Tidak ada seorang pun yang ia lewati. Semua memperoleh kasih karunia dan anugerahnya apabila kita datang kepadanya dan percaya kepadanya. Namun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita sering meninggalkan Allah, sering tidak percaya kepadanya, sering tidak mau meninggalkan dosa, bahkan senang dengan hidup dalam dosa. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam ibadah ini, marilah kita pakai waktu ini untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita menundukkan kepala. Saya memberi jemaat waktu untuk berdoa. Apabila masih ada dosa, kesalahan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, ada amarah, dendam, sakit hati, akuilah semua ke hadapan Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memulihkan, hanya Dia yang sanggup mengampuni, hanya Dia yang sanggup membersihkan dosa-dosa kita. Akuilah segala dosa-dosa kita. Janganlah memberi ruang kepada iblis, janganlah memberi ruang kepada diri sendiri. Berilah seluruh hatimu kepada Yesus Kristus. Ada satu tempat
salibnya memulihkan bukan hanya persekutuan kita dengan Allah, tetapi juga persekutuan kita dengan sesama. Seperti yang tertera di dalam berita anugerah yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bersama-sama untuk berdiri, terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3. Biarlah ini juga menjadi kesaksian kita. Mari, 1, 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan petunjuk hidup baru ini biarlah menjadi komitmen kita. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita untuk berdiri atas janji-janji dari penebus kita, Yesus Kristus. Berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristusku seru. Sepanjang abad terdengar nyanyianku, yakin akan janji penebus. Kita katakan sekali lagi. Berdiri atas janji Rajaku,
Raja mulia itu kasihnya begitu besar bagi kita. Ada sebuah kisah seorang bernama Ivan. Dia terikat oleh kecanduan. Dan dia merasa tidak bisa terlepas dari itu. Walaupun dia ke gereja setiap hari, beribadah, tetapi dia merasa ada jurang pemisah antara dia dengan Allah. Gak bisa satu gitu. Ya karena dosa-dosanya. Tetapi setiap kali dia berdoa, dia merasa Tuhan menjawab doanya. Dan juga dia merasa disupport oleh orang-orang di sekitarnya, oleh teman-teman gereja juga, memberikan semangat kepada dia, memberikan penghiburan kepada dia. Setelah beberapa tahun kemudian dia sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Cinta Tuhan itu tidak pernah lepas dari dia. Cinta Tuhan itu mencari, menjangkau, dan dia sadar akan hal itu dan dia bisa bersekutu dan memulihkan hubungannya kembali dengan Tuhan. Yehezkiel 34 ayat 11 itu di sana dikatakan bahwa Tuhan itu sebagai gembala itu yang mencari kita, domba-dombanya yang terserak. Bukan kita yang mencari dia, kita tidak sanggup mencari dia, tetapi dia yang mencari kita dan memperdulikan kita. Hidup kita ini sesungguhnya tidak berharga, tetapi di mata Tuhan karena kasih-Nya hidup kita menjadi berharga. Dan biarlah pada saat kita menyanyikan lagu ini kita juga yakin bahwa meskipun hidup kita ini seperti buluh yang terkulai tapi tidak patah, walaupun seperti sumbu yang pudar tapi tidak padam. Kenapa? Karena Tuhan masih memperdulikan kita, karena Tuhan masih mencari kita, karena Dia mengasihi kita, tidak pernah lepas kasih-Nya bagi kita. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
Tuhan, kami sadar bahwa kami mirip dengan bulu yang patah itu. Seringkali kami lelah dengan hidup ini, sampai dengan pergumulan kehidupan kami. Seringkali kami mengalami jalan buntu, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Mudah putus asa, dan mudah patah. Namun kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan selalu memberi pengharapan kepada kami. Firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami, topangan, semangat, kekuatan, sehingga kami tidak sampai Tuhan tergeletak. Terangilah hati kami Tuhan, dan pikiran kami pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami bisa menangkap hati Allah, mengerti maunya Tuhan, dan hidup di dalamnya. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapilah kami semua yang mendengarkan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emil ya, yang sudah memberikan saya kesempatan, juga kepada para penatua daripada Gereja GKT Citra Raya ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, kesempatan ini bagi saya adalah kesempatan yang sangat istimewa. Setiap kali ada waktu untuk menyampaikan firman Tuhan, itu adalah waktu yang sangat-sangat berharga bagi kami hamba-hamba Tuhan. Dan saya sekali lagi sangat menghargai akan hal ini, dan sekaligus saya juga menyampaikan salam Bapak Ibu dari hamba Tuhan dan juga para penatua GKT Jember ya, bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, biarlah kita boleh terus saling mendoakan ya antara dua gereja ini supaya kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Baik saudara, pagi hari ini saya diberikan tema untuk disampaikan dalam khotbah tentang kasih yang memulihkan persekutuan ya. Ini tema kita, kasih yang memulihkan persekutuan. Sebuah tema yang sangat bagus Bapak Ibu, sangat baik sekali untuk kita renungkan bersama, kita hidupi bersama. Sehingga persekutuan kita, gereja kita, saudara, komunitas kita itu menjadi komunitas yang sehat, ya, yang hidup, yang hangat, saudara. Oleh karena kasih Allah itu ada di dalamnya. Baik saudara, saya mengajak kepada kita sekalian untuk membuka dan untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 ya. Lukas pasal 15 ayat 20. Atau saya bacakan karena saya menggunakan Alkitab dalam terjemahan baru yang kedua ya. Saya akan bacakan Lukas pasal 15 ayat yang ke-20 demikian. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelarlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, juga mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara soal persekutuan Bapak Ibu, ya, apa sebenarnya yang merupakan dambaan ya, kerinduan Bapak Ibu sekalian dengan persekutuan ataupun juga dengan gereja kita, saudara. Tentunya saudara, satu hal yang kita rindukan adalah kita menginginkan persekutuan yang indah, ya, persekutuan yang bisa saling mengasihi. Jadi kalau kita datang ke gereja, ya, orang-orang pada menyapa kita, welcome dengan kita, berjabat tangan dengan kita, ya, persekutuan yang hangat, persekutuan yang di dalamnya, saudara, kita bisa saling menopang, saling menolong, saling menyemangati. Tentunya itulah yang setiap kita harapkan, saudara ya. Namun saudara, dalam fakta dan realita, untuk membangun persekutuan semacam itu tidak mudah. Saya katakan tidak mudah ya. Mengapa tidak mudah Bapak Ibu? Karena kita beda latar belakang. Kita yang berkumpul itu kadang-kadang sudah beda jenis kelamin, kemudian beda latar belakang, beda suku, beda cara berpikir, beda keinginan, beda kemauan Bapak Ibu. Untuk dipersekutukan, disatukan jadi satu tujuan bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah saudara. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena hadirnya persekutuan itu bukan tiba-tiba dan bukan tanpa sebab.
persekutuan orang percaya, gereja mula-mula ada itu di hari Pentakosta itu karena Tuhan. Ya, ketika kasih Tuhan itu melanda umatnya, melanda anak-anaknya, melanda gerejanya. Sekalipun jumlah mereka ribuan orang Bapak Ibu, 3.000 orang yang percaya, mereka bisa bersatu, mereka bisa saling mengasihi, bisa saling berbagi Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kasih Allah itu tinggal di dalamnya. Jadi saudara, inilah yang merupakan rahasia. Ya. Rahasia bagaimana kita membangun persekutuan itu mulai dari keluarga. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Dalam satu keluarga kita bisa ya memiliki kasih yang hangat. Asal kasih Allah itu ada di dalamnya. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya saudara ingin menyampaikan pada kesempatan ini satu sifat Allah. Ya. Satu sifat kasih Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kasih Tuhan itu banyak hal yang bisa dibahas. Kasih Tuhan itu begini, kasih Tuhan itu begini, banyak hal. Ya. Khususnya untuk minggu ini secara khusus saya akan berbicara tentang kasih Allah yang mau menerima kita itu apa adanya. Kasih Tuhan yang menghargai kita apa adanya. Kasih yang menerima kita sebagai orang yang berdosa. Itu bagian yang paling menonjol di dalam Injil ketika kita belajar. Nah setelah kasih Tuhan, saya pada waktu lalu Bapak Ibu bersama dengan Bapak Pendeta Emil, ya kami satu tim hamba Tuhan GKT, Jiwa Sinode GKT Bapak Ibu baru-baru mengadakan acara annual meeting ya, itu ada di Hotel Mercury Pak ya. Kami mengadakan di sana dan saya diberkati oleh seorang pembicara ya, seorang hamba Tuhan yang menceritakan sebuah kesaksian, bukan kesaksian beliau tetapi kesaksian hamba Tuhan yang lain saudara. Nah setelah kesaksian tentang seorang pendeta di mana hambanya ini saudara suatu hari anaknya mengalami sakit perut ya, putrinya mengalami sakit perut, kemudian pergilah hamba Tuhan ini mengantar putrinya ke dokter. Ketika setelah dibawa ke dokter, betapa terkejutnya, kagetnya hamba Tuhan ini karena ternyata putrinya bukan sakit perut biasa Bapak Ibu, tetapi dia ini ternyata sudah hamil 5 bulan. Bagaikan saudara disambar petir Bapak Ibu ya. Sementara beliaunya semangat melayani, beliaunya berkhotbah di depan banyak jemaat ya, menceritakan kebenaran Tuhan, mendidik jemaat. Anaknya putrinya sendiri Bapak Ibu mempermalukan dia, mempermalukan keluarga, mencoreng-coreng muka daripada hamba Tuhan ini saudara. Hamba Tuhan ini sungguh-sungguh bergumul sekali, dia bergumul sekali, apakah saya masih bisa ya melayani dalam kondisi seperti ini? Apakah saya masih mampu berdiri di depan jemaat dalam kondisi seperti ini? Saya mampu mengajar jemaat tapi tak mampu mengajar anak saya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya hamba Tuhan ini kemudian dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi dia bersama dengan istrinya maju ke depan, juga anaknya maju ke depan. Kemudian saudara menyampaikan pengakuan ya akan hal ini. Setelah menyampaikan pengakuan apa yang diperbuat oleh anaknya dan terjadi, lalu beliau mohon diri, mengundurkan diri daripada pelayanan gereja. Apa respon daripada penatua Bapak Ibu? Apa respon para pelayan Tuhan ketika melihat hal itu? Nah inilah saudara yang mungkin saya jarang dengar. Jarang saya dengar kesaksian ini. Maka saya sangat tersentuh dengan kesaksian ini. Para penatua saudara, mereka datang ke depan. Mereka merangkul hamba Tuhan itu. Mereka menyemangati hamba Tuhan ini. Pak Pendeta, tetap bersama kami. Mari tetap melayani bersama kami. Kejatuhan daripada putri Bapak menjadi pergumulan kami bersama. Jadi saudara, mereka menerima putrinya, menerima anak dalam kandungannya. Bahkan saudara, bahkan yang terjadi apa? Laki-laki yang menghamili putrinya itu pun nggak bertanggung jawab Bapak Ibu. Seakan-akan anak ini seakan-akan anak yang tak berbapak. Yang mungkin orang dunia mengatakan anak haram dan sebagainya. Jemaat terima dengan welcome dan penuh kasih Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga hamba Tuhan itu saudara tetap melayani di tengah-tengah jemaat. Nah, satu pertanyaan saya saudara, kasih macam apakah yang dimiliki oleh jemaat ini? Kasih macam apakah yang penatua punya pada saat itu? Kasih ini bukan kasih manusia Bapak Ibu. Kita manusia itu lebih gampang mengasihi kalau orang itu baik-baik, orang itu tidak bermasalah dengan kita, orang itu kesaksiannya bagus, wah kita welcome sekali.
wah merasa senang bersahabat dengan orang seperti itu. Ya, ketika ada orang yang sedemikian rupa mempermalukan, ini sesuatu yang tidak baik ada di tengah-tengah kita, mempermalukan kita dan sebagainya. Oh saudara yang kasih Tuhan, kasih daripada jemaat ini, satu hal yang saya renungkan adalah kasih Allah yang diteladani oleh mereka, kasih Allah yang tertransfer dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Mari Bapak Ibu, mari kita lihat sebentar bagaimana Alkitab mencatat tentang hati Allah. Tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu itu hanya Lukas 15 ya, ayat 20, satu ayat saja. Tapi kalau saudara nanti pulang ke rumah, saudara baca pasal 15 ayat 1 sampai dengan selesai, sampai seluruh pasal saudara baca, saudara menemukan 3 perumpamaan ini. Saudara. Dan ini perumpamaan yang luar biasa. Ya. Jadi ada perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang atau uang pada masa itu, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Menarik sekali, ya. Ini ketiga perumpamaan ini kalau kita baca dengan teliti, ketemu maknanya sama Bapak Ibu. Sama maknanya. Cuma satu maknanya Bapak Ibu. Apa saudara? Artinya bahwa Tuhan itu menghargai. Tuhan itu sayang. Tadi saya senang dengan lagu tadi ya. Bulu yang patah dia tidak akan dia akan patah tidak. Bulu yang patah terkulai dia akan tetap tegak akan. Sumbu yang telah pudar Bapak Ibu, yang sudah siap-siap mati padam, dia berusaha untuk bagaimana tetap menyala Bapak Ibu. Itu Tuhan Bapak Ibu ya. Itu Tuhan. Jadi dan mengapa Bapak Ibu dalam satu pasal ini Tuhan menyampaikan perumpamaan yang mirip, yang punya makna yang sama, walaupun dengan kisah yang berbeda Bapak Ibu. Sebenarnya saudara, inilah hati Allah. Saudara kalau belajar Alkitab, kemudian saudara menemukan sesuatu itu diulang-ulang, kok muncul lagi ya? Kok muncul lagi ya? Kok kata-katanya diulang lagi? Itu adalah penekanan Allah, digarisbawahi oleh Allah. Itulah hatiku. Itulah jiwaku. Itulah yang ada di dalam diriku. Itulah kasihku. Oh saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa. Dan saudara ini dibuktikan. Dibuktikan sendiri oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan perumpamaan, dia tidak hanya mengajarkan perumpamaan, ya saudara, tetapi Tuhan itu mempraktekkan bagaimana dia mengasihi orang yang berdosa. Domba yang hilang itu. Saudara tahu ya, kalau ada domba yang jatuh ke jurang, maka seorang gembala itu saudara akan memperjuangkan, mengorbankan segalanya untuk turun ke jurang itu. Walaupun jurang itu curam, ya jurang itu begitu dalam sekali, pasti seorang gembala akan turun. Dan ketika dia turun, dia temukan domba itu pasti akan dipikul oleh gembala itu. Dan setelah dia pikul, dia akan naik lagi dari bawah jurang, naik ke atas. Wah itu penderitaan saudara. Ya, lelahnya, capeknya saudara. Tetapi semuanya kecapean, lelah itu hilang. Hilang sekejap. Mengapa? Sukacita gembala. Dombaku yang hilang sudah aku temukan kembali. Dombaku yang berharga sekarang sudah ada di tanganku. Sukacita, pulang dengan hati yang sangat sukacita. Demikian juga saudara perumpamaan tentang dirham yang tadi saya katakan ya. Kita masih perumpamaan tentang dirham Bapak Ibu. Dirham juga begitu saudara ya. Jadi dirham ini mata uang pada waktu itu ya kalau dirupiahkan sekitar 182.500. Anggap aja lah 100.000 begitu ya. 100.000 Bapak Ibu. Nah, saudara kalau saudara punya uang 1 juta, oleh Bapak Ibu suatu hari dari kumpulan uang 1 juta itu lepas satu lembar 100.000, saya tanya pada Bapak Ibu, dicari atau tidak? Kalau saudara kehilangan satu lembar 100.000, dicari atau tidak? Saya yakin Bapak Ibu pasti cari ya. Walaupun saudara punya 900.000, 100.000 nggak ada, saudara akan cari. Dan kalau saudara temukan, senang enggak? Oh, sukacita sekali waktu kita menemukan 100.000 itu. Uangku yang hilang telah aku temukan kembali. Demikian juga dengan, nah ini meningkat lagi perumpamaan itu dari soal hewan, dari soal benda, ya, sampai kepada jiwa. Ya, cerita tentang kisah anak yang hilang. Nah, selain kasih Tuhan, perhatikan baik-baik, kisah anak yang hilang Bapak Ibu, itu kisah yang sebenarnya tidak masuk logika kita.
manusia. Mengapa saya katakan tidak masuk logika? Ini anak ya, yang hilang itu anak yang telah menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Dikasih harta warisan, tidak digunakan dengan baik, bukan dikembangkan, bukan dipakai untuk kerja, bukan untuk masa depannya dia dan masa depan keluarga, dipakai foya-foya. Tapi tiba-tiba ketika dia pulang ke rumah, saudara, wah, orang tuanya luar biasa, langsung berlari. Yang lari bukan anaknya, tapi orang tuanya berlari mendekati dia, merangkul dia, mencium dia, mengenakan jubah kepada dia, memberikan cincin yang bagus kepada dia, mengenakan sepatu kepada dia, membuat pesta besar buat dia. Saudara, kalau kita pakai logika kita manusia, enggak masuk, ya. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita seperti itu, jangan pernah sekali-kali mendapatkan keistimewaan dari orang tua. Kamu memang anak durhaka, kamu memang anak yang enggak tahu diri. Wajar kalau kamu mengalami kelaparan, wajar seperti itu. Pastilah orang tua yang normal itu seperti itu. Enggak akan dikasih lagi, kayak keenaan begitu. Nah, saudara, tapi dalam perumpamaan ini justru luar biasa, ya. Jadi hati Allah itu ketika anaknya pulang dengan penyesalan, dengan kesadaran bahwa dia telah bersalah, maka saudara disambut dengan penuh kasih dan sayang. Saudara yang kasih Tuhan, inilah ketika kita berbicara tentang hati Allah, hati Tuhan itu semacam itu Bapak Ibu. Dan ini dibuktikan, ya, seperti gambar saya tadi ini, dibuktikan. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara temukan 3 orang yang terkenal berdosa. Ya, jadi bukan orang berdosa biasa-biasa. Ya, jadi kalau saudara ke penjara, bukan orang di penjara cuma sebulan 2 bulan, bukan di penjara cuma setahun, tapi mungkin ketemu orang yang di penjara 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin ketemu orang di penjara seumur hidup, seperti itu. Ya, jadi saudara, Tuhan bertemu dengan pemungut cukai, ya, dan pemungut cukai Bapak Ibu kita tahu orang yang dikenal sebagai pemeras uang rakyat, dan orang-orang semacam ini dijauhi oleh orang Yahudi, dihindari oleh orang Farisi. Kalau dekat-dekat dianggap najis Bapak Ibu, nggak ada orang yang mau dekat. Dan anehnya sekali lagi Tuhan datang ke rumah mereka, bukan cuma duduk dekat dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Dan salah satunya ada Sakyus, ini saudara, seorang kepala pemungut cukai, dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia tersentuh dengan kehadiran Tuhan di rumahnya, dia menyesali dosanya dan dia bertobat, dan Tuhan sangat senang sekali. Orang ini pun juga adalah warga kerajaan Allah. Ya, perhatikan ya, orang yang paling berdosa dilawat oleh Tuhan. Demikian juga orang wanita yang kedapatan berzina, kita tahu di Alkitab. Wah, kalau sampai ada orang kedapatan berzina seperti ini, saudara, itu di Israel kan sudah biasa ya, langsung ambil batu. Ya, tinggal diperintahkan aja, lempari, semua akan melempar. Lempari dengan batu sampai mati. Saudara, ketika Tuhan diminta pendapatnya, Tuhan katakan, oke, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, ambil batu yang pertama dan lempari perempuan ini. Tapi saudara, nyatanya apa? Tidak seorang pun berani mengambil satu batu pun untuk melempar perempuan ini. Ada apa? Tadi semangat sekali melempari, semua sudah pada pegang batu, kok nggak ada yang lempar? Ada apa? Perkataan Tuhan luar biasa. Siapa yang nggak berdosa? Silakan lempar batu pertama. Itu artinya saudara, semuanya, Anda semuanya adalah orang berdosa. Jangan merasa diri lebih baik dibandingkan dengan wanita berzina. Kamu juga adalah orang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan luar biasa, saudara. Ketika Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Kata-kata itu bukan basa-basi. Aku datang betul-betul untuk orang berdosa, orang yang paling berdosa. Dan yang ketiga adalah penjahat yang disalibkan itu, saudara. Soal penjahat yang disalibkan di Israel itu bukan penjahat biasa, bukan penjahat istilahnya mencuri ayam, mencuri apa, bukan Bapak Ibu. Itu penjahat-penjahat pemerintah yang pemberontak, pemperkosa, ataupun orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa, yang sangat besar, disalibkan. Dan ketika seorang penjahat yang di samping Tuhan Yesus mengatakan, Yesus, kalau engkau telah datang sebagai Raja, ingatlah aku. Ingatlah aku Tuhan. Kalau engkau datang sebagai Raja, jangan lupa saya Tuhan. Tuhan mengatakan, hari ini juga, detik ini juga, engkau dan aku ada di Firdaus. Oh saudara, wah luar biasa saudara ya. Ini kasih Tuhan yang sudah saudara ketemukan di Alkitab berkali-kali. Pagi ini kita renungkan kembali, coba kita hayati kembali saudara.
itulah hati Allah, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kasih inilah saudara yang sebenarnya sanggup dan mampu untuk memulihkan hubungan kita, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Saudara sekarang, kalau saudara mau berdoa pada Tuhan, saudara tidak perlu takut. Ya, saudara mencari Tuhan, kapanpun Dia akan mendengarkan saudara. Dia akan mempedulikan saudara. Kalau dulu orang Israel mau ketemu Tuhan, gemetar. Saudara tahu orang Israel kalau ibadah? Orang Israel kalau ibadah tidak berani masuk ke dalam ruang bait Allah, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan mereka kalau ibadah di pelataran. Jadi yang masuk ke dalam bait Allah itu adalah imam. Kalau masuk ke ruang Maha Kudus, imam besar. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk, Bapak Ibu. Pada masa itu bertemu Tuhan itu, itu ada orang-orang pilihan tertentu, Bapak Ibu. Tidak sembarangan. Namun saudara, luar biasa pada saat sekarang ini ya. Ketika Tuhan mati di kayu salib. Tadi sudah kita nyanyikan lagu itu, luar biasa. Kematian Tuhan di kayu salib membuat kita dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dirangkul Tuhan, disayang Tuhan, kapanpun juga. Saudara tidak akan pernah dilepaskan oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah kasih Allah, ya, kasih Allah. Dan Tuhan mengingatkan, jikalau dalam persekutuan tidak ada kasih Tuhan ini, maka Tuhan akan berperkara dengan kita. Sekali lagi saya katakan, karena persekutuan gereja ada itu karena kasihnya Dia. Kalau gereja sudah mulai surut dengan kasihnya Allah ini, maka gereja ini akan ditegur oleh Tuhan. Nah, salah satunya saudara, itu adalah gereja di Efesus. Ya, kalau setelah membaca di dalam kitab Efesus, ya, di sana Bapak Ibu menemukan ada satu jemaat yang luar biasa. Sebenarnya jemaat ini jemaat luar biasa. Jemaat yang doktrinnya kuat, pengajarannya luar biasa. Kalau masuk ada orang pengajar menyampaikan ajaran sesat, Bapak Ibu, maka gereja ini akan langsung angkat bicara, akan usir itu orang itu, tidak bisa mengisi mimbar, ajaranmu sesat, sangat ketat dengan ajaran. Jemaat Efesus ini, Bapak Ibu, jemaat yang rajin, jemaat yang giat, pelayanan, disuruh apapun mereka akan kerjakan. Tuhan katakan, aku tahu semua ketekunanmu, aku tahu semua kegiatan, semua aktif kamu, aku tahu semuanya. Aku tahu kamu tidak bisa tinggal diam kalau ada pengajar sesat. Nah, namun sudah muncul kalimat ini. Coba perhatikan, muncul kalimat ini. Namun demikian, aku mencela engkau, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula telah engkau lakukan. Kalau gereja, kalau sebuah persekutuan itu sudah tidak hangat, dan di dalamnya saudara hanya rutinitas, hanya jadwal saja, nah saudara ibadah pun tidak ada gregetnya, tidak ada kasihnya, Bapak Ibu. Kita siap-siap terima teguran Tuhan. Ya, ini gerejaku, ini persekutuanku, milikku. Engkau harus kembali kepada kasihku yang mula-mula. Saudara, kasih yang mula-mula seperti apa? Kalau ada saudara dari kita yang berbuat salah, terimalah. Kalau di gereja ini ada yang salah dan tidak ada yang memperguncingkan kesalahannya, akan welcome, itu baru gerejanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Tapi saudara, kalau di dalam gereja ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, lalu semuanya pada berbisik-bisik, ya, semuanya pada menggosipkan, semuanya pada membicarakan, memperguncingkan kejelekannya, Bapak Ibu, itu bukan gerejanya Yesus Kristus, saudara. Itu adalah gereja duniawi. Nah, saudara, untuk itu Bapak Ibu, nyamanlah Bapak Ibu di gereja ini. Kita adalah orang yang saya katakan diterima apa adanya. Kalau sudah merasakan hal itu dan betul-betul itu diaplikasikan oleh setiap jemaat, menerima apa adanya, persekutuan kita, komunitas kita itu, betul-betul ke gereja itu nyaman. Nyaman sekali. Apapun latar belakang saudara diterima. Tidak pernah dipermasalahkan. Apapun suku saudara. Saudara, saya melayani Tuhan 30 tahun. 6 tahun saya di Lombok, 11 tahun saya di Probolinggo, dan 13 tahun saya di Jember. Saudara, saya melayani di gereja Chinese kan, gereja GKT itu gereja latar belakang Chinese. Nah, saudara, saya punya hati yang luas, saya tidak ingin hanya orang-orang Tionghoa yang masuk ke dalam gereja. Ya, jadi ketika saya mengembalakan, saya cari orang Papua, saya cari ada orang dari suku Batak, dari suku NTT, monggo silakan masuk.
Anda diterima kok di sini. Jangan karena Anda merasa kulit hitam, Anda nggak diterima. Kita welcome, mari silakan. Dan tidak ada jemaat kita itu yang, aku nggak mau dekat-dekat, bukan sama-sama kulit putih ini. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, akhirnya ketika saya melayani yang tadinya hampir boleh kata 80% itu orang Chinese, saudara, mulai berimbang, ya, berimbang. Itulah gereja, Bapak Ibu. Gereja itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman Rasul. Gereja itu kudus dan am. Am itu artinya merangkul semua kalangan, universal. Apapun keadaan sudah diterima. Nah, itulah baru gerejanya Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kasih Tuhan ini melanda gereja kita, persekutuan kita, maka saudara adalah orang yang paling suka ke gereja. Paling senang aku ke gereja, orang akan welcome, akan terima aku apa adanya. Saudara, inilah kasih Tuhan. Dan saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara di akhir khotbah saya. Saya mau sampaikan bahwa saya, Pendeta Joni, saudara, saya saudara bukanlah keluarga yang sempurna. Ya, ini foto saya dengan istri, ya, istri saya di depan, dan juga dengan kedua putri kami, saudara, ya. Foto kami begitu mesra, kita berpelukan dan sebagainya. Tetapi saudara, yang Tuhan saya ingin sampaikan, apa adanya. Keluarga kami, saudara, adalah keluarga sama dengan kebanyakan keluarga saudara. Ya, di dalamnya ada kasih, tapi di dalamnya juga ada konflik. Ya, saudara, saya pernah suatu hari itu marah besar, saudara. Jadi hamba Tuhan kok istilahnya merah, emosinya kok tak terkontrol. Saya pernah mengalami itu. Ya, di meja makan, ketika saya sedang panas-panas hati, saya marah. Saya marah sama istri, marah sekali. Lalu anak saya itu mendengarkan, kita satu meja makan, dan anak saya yang nomor 2 itu menangkap semua kemarahan saya. Saudara, kami juga ada mengadakan mesbah keluarga, Bapak Ibu. Ya, setiap hari berdoa, kita baca Alkitab sebentar, kita berdoa, kita memuji Tuhan, begitu ya, kita lakukan setiap hari bersama dengan anak-anak. Putri saya yang nomor 2 itu bilang begini, Pak, enggak usah mesbah keluarga dulu lah. Nanti dulu lah mesbah keluarganya. Papa ngomong dulu sama mama. Kami ketika kami marah besar itu, saya nggak ngomong dengan dia pun nggak ngomong sama saya, anak saya tahu. Papa bicara dulu sama mama, baru kita mulai mesbah keluarganya. Saudara, saya tahu dan yakin perkataan anak saya itu adalah perkataan Tuhan melalui dia, mengingatkan saya. Saya harus menyelesaikan dengan baik. Dan akhirnya saya di depan anak saya dan istri saya minta maaf kepada istri saya atas perkataan yang kasar itu di meja makan itu. Setelah itu anak saya bilang, Pak, bisa dilanjutkan mesbah keluarganya. Suatu hari, saudara, istri saya dalam emosinya dia marah dan melukai hati anak saya yang nomor 2. Kembali lagi anak saya yang kedua ini, dia sakit sekali dengan perkataan mamanya. Waktu itu sudah petang hari saya mengajak, ayo kita pergi keluar makan yuk. Lalu anak saya bilang begini, udah mama sama papa aja keluar, aku enggak ikut makan keluar. Saya tahu dia sangat-sangat kecewa, tersinggung dengan perkataan mamanya. Saya bilang sama istri saya, udah masuk kamar, minta maaf sama anaknya. Dan istri saya masuk ke dalam kamar, bukan cuma minta maaf, peluk dan dia, mama minta maaf ya, kata-kata mama itu mengecewakan kamu. Lalu saya bilang, ayo kita keluar makan yuk. Akhirnya anak saya pun mau keluar pergi makan bersama. Suatu hari, Bapak Ibu, anak saya yang kedua ini membuat masalah kepada kami, merugikan saya dan istri. Dan saya marah sama dia, dan istri saya pun marah juga sama dia. Dia menyadari kesalahannya, lalu dia itu menangis, dia minta maaf. Waktu saya lihat dia menangis, Bapak Ibu, langsung hati saya berubah. Saya bilang, sudah, enggak usah nangis dah. Kesalahan kamu, papa yang tanggung. Berapapun besarnya, papa yang tanggung kesalahan kamu. Kamu belum mampu menanggungnya, papa yang tanggung.
Saudara yang kasih Tuhan, kita semua tidak ada yang sempurna dalam hal relasi di dalam keluarga. Kita pasti pernah ada benturan, ada konflik. Tapi saudara ingatlah, Anda dan saya keluarga Kristen, ingatlah selalu dengan salib ini. Kita diajari Tuhan itu kasih yang rendah hati, kasih yang mau untuk minta maaf kalau salah, kasih yang mau mengampuni kalau benar. Kalau saudara bisa praktekkan kasih Allah itu, yang mau menerima semua anggota keluarga saudara apa adanya, maka saudara, kasih dalam keluarga kita itu akan tetap hangat dan hidup. Dan saudara akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak keluarga lain yang sedang diambang kehancuran. Saudara dikasih Tuhan, inilah saudara tema kita, kasih Allah memulihkan persekutuan, kasih Allah memulihkan keluarga, kasih Allah memulihkan jemaat, memulihkan gereja. Nah, satu Bapak Ibu, apakah kita mau tinggal di dalam kasih-Nya? Kalau kita mau tinggal di dalam kasih-Nya, maka saudara sungguh-sungguh, kita bukan seperti bulu yang terkulai tadi, kita akan tegak kembali. Bukan seperti sumbu yang pudar, sumbunya akan menyala kembali. Dan hidup kita akan penuh sungguh-sungguh bahagia. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami tidak ada yang sempurna. Hamba sendiri sebagai hamba Tuhan juga adalah orang yang dikuasai emosi. Istri hamba juga adalah orang yang dikuasai emosi dan anak-anak. Namun Tuhan, satu hal Tuhan, bila kami menangkap isi Alkitab, menangkap hati Allah, kami belum apa-apa dibandingkan dengan kasih-Mu. Engkau rela menanggung semua kesalahan kami. Engkau rela menggantikan semua Tuhan. Kami enggak dihukum. Kami enggak ditolak oleh Tuhan. Padahal kami begitu jahat, sangat jahat. Tuhan rangkul kami. Tuhan cium kami. Tuhan cintai kami. Melebihi hidupmu sendiri. Sekalipun hidupmu hancur, semua demi kasih-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa seperti Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan meneladani kasih-Mu. Karena kami ingin Tuhan kami diubahkan. Kami ingin Tuhan jemaat kami diubahkan. Kami ingin gereja kami diubahkan oleh Tuhan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja, segala tempat kita akan mengakui pengakuan iman kita yang berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita menyiapkan hati dan kita menyanyikan pujian ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu
sekalian bisa lihat di layar slide. Satu hal yang ingin saya highlight adalah persekutuan doa pada hari Rabu. Mengundang jemaat sekalian untuk datang bersama pukul 7 malam dengan tema Aku Pun Tidak Menghukum Engkau. Dilayani oleh Lauses Satrio. Mari kita menyanyikan bait yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahan. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan bait yang pertama lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita. Ya Bapak, terima kasih untuk semuanya. Sampai dengan hari ini Engkau memberkati kami dengan banyak hal, materi, juga berkat-berkat rohani Tuhan. Tapi yang terutama dari itu semua, tolong mampukan kami supaya hidup kami bisa menjadi persembahan yang benar untuk-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami untuk mengasihi Engkau, serta juga mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kami sendiri. Itu semua untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada dari antara saudara baru pertama kali hadir tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Ada pertama kali hadir bersama-sama beribadah di sini? Tidak ada?
Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tugas kita mencari yang terhilang, bukan mencari anggota jemaat lain ya. Yang terhilang, yang belum ke gereja, yang sudah lama tidak ada gereja, gereja kita mau menyambut. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Febrianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam pelayanan-pelayanan berikutnya lebih luar biasa lagi, yang juga didampingi dengan istri tercinta ya. Tadi diomongin gak apa-apa Bu ya? Oh gak apa-apa, itu suatu kesaksian bahwa kita ini semua lemah dalam dosa ya. Tapi kita mau dipulihkan hubungan dengan yang namanya kasih. Terima kasih Pak atas kesaksiannya, Tuhan memberkati. Salam kepada jemaat GKT Jember dan segenap penatua dan hamba Tuhan GKT Jember. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih juga kepada setiap pelayan jemaat di tempat ini yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mungkin perlu jelaskan sedikit, kantong merah, kantong biru itu apa sih? Ya, kantong merah itu untuk biaya operasional. Ya, bayar AC, bayar listrik dan lain-lain. Yang biru, nah yang biru itu untuk dana pembangunan, pemeliharaan bangunan, termasuk pemeliharaan karpet. Ke Bapak Ibu lihat karpetnya sana ya, wah sudah tambal-tambal, siapa tuh Anda tergerak, Pak saya mau kasih persembahan karpet, oke no problem ya, hubungi Pak Anton Salim, Pak Roy ya, karena gereja kita sudah mulai banyak. Karpetnya sudah diinjek-injek ya, dulu kan pandemi gak ada nginjek, sekarang nginjeknya banyak saudara. Biasa harus ada perawatan-perawatan. Baik, demikian ya perlu saya jelaskan. Lalu ada juga hal yang saya perlu tekankan dalam pengumuman ini. Yang pertama medical check up ya, biasanya itu minggu pertama, sekarang setiap minggu ketiga di ruang perpustakaan. Sambil tunggu check up bisa baca buku ya. Nanti mulai kapan? Minggu depan berarti ya? Atau minggu ini? Oh ada ya, hari ini ada ya? Oke, setelah ibadah kedua. Baik, itu ada macam-macam. Cek gula darah, asam urat, kolesterol, cek tensi, cek apa lagi? Enggak ada lagi ya? Oke, yang sakit hati enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke, baik. Itu silakan. Ini pelayanan bagi jemaat, gratis saudara-saudara ya, silakan hadir. Lalu hari ini ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan menyambut atestasi masuk ya dari keluarga Matius Gani. Ya, keluarga ini adalah anggota gereja Hosana, GKT Hosana. Jadi dalam lingkungan satu sinode, tapi mereka sudah beribadah di sini, dekat ke sini, mereka sudah pamit baik-baik dengan GKT Hosana, mereka mau menggabungkan di sini, mereka juga sudah melayani di sini dan secara resmi menyatakan diri mau menggabungkan di gereja ini. Ya, kita undang dengan hormat, dengan kasih Bapak Matius Gani, silakan maju ke depan Pak, nanti diberikan piagam. Ya, lalu Ibu Lim Sejing silakan maju. Margaret, ada Margaret. Oh di Jakarta ya, oke. Lalu Stefani ada? Oh ini oke. Lalu Cynthia, nah ini dia ya. Ayo kita berikan aplaus pada mereka. Nah. Jadi dalam lingkungan satu sinode GKT nggak ada katekisasi lagi ya. Mereka orang lama, lebih lama dari saya bahkan. Tapi mereka tetap melayani satu keluarga. Saya minta ketua majelis memberikan piagam. Ada kan sudah disiapkan piagamnya? Oh ini nih, nah, oke ini Pak Sekretaris sudah siap. Oke, Sekretaris kita mempersiapkan piagamnya, silakan diberikan piagam. Ini nggak bisa untuk akad kredit Pak. Terima kasih ya, puji Tuhan. Mereka keluarga yang melayani, setia melayani, dan saya harap Bapak Ibu sekalian yang sudah nyaman beribadah di sini, masih menjadi anggota gereja yang lain, baik dalam lingkungan sinode, kita foto dulu sebentar Pak. Dalam lingkungan sinode GKT atau di luar sinode GKT yang mau menggabung, silahkan menggabung. Kita akan menjadi keluarga Gereja Kristus Tuhan melayani bersama-sama. Yuk kita foto sebelah sini.
Berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung, selamat melayani, dan biarlah kita semua menjadi keluarga Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami sungguh mengucap syukur. Karena kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama kami untuk memulihkan kami semua dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menolong kami semua sebagai jemaat. Kami boleh saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan, dalam pergumulan-pergumulan, hidup dalam kerumitan rumah tangga, mencari kerja, mencari peluang-peluang bisnis, Tuhan juga berkati. Karena Engkaulah sumber berkat, sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan, bila ada yang bergumul dalam studi, Tuhan juga menolong. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, Tuhan juga berkati. Biarlah kami studi dengan kuat kuasa Tuhan, menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami terus juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan, penatua, aktivis, pengurus-pengurus komisi, Tuhan juga memberkati. Kami boleh melayani dengan kekuatan dari Tuhan dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa. Kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mungkin dalam keadaan lemah iman, tidak berdaya, tapi kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan menegakkan, Tuhan akan memulihkan, menguatkan, memberikan kami semangat untuk berbakti, berserah, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa supaya Tuhan menolong gereja ini menjadi gereja, menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Kami berdiri di sini, ini bukan kebetulan tapi karena rencana Tuhan supaya kami juga boleh menjangkau banyak jiwa, mengabarkan Injil, dan biarlah gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang memang Tuhan kirimkan, Tuhan berikan kepada gereja ini untuk berbakti bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya juga Tuhan menolong para pemimpin negeri ini. Tuhan memberkati presiden dan segenap jajarannya. Masalah negeri ini, terutama korupsi Tuhan, tolong supaya para pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo, sungguh dapat mengatasi masalah ini sehingga bangsa ini boleh lebih maju, lebih makmur lagi, dan kesejahteraannya boleh dinikmati oleh segenap rakyatnya. Terima kasih Tuhan, berkati mereka kesehatan, kekuatan, keteguhan hati dan takut akan Tuhan. Berkati juga pemerintahan di kota Surabaya, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat pulanglah dan biarlah kasih Tuhan selalu ada padamu. Dengan kasih Tuhan tuh engkau boleh nyatakan kasih kepada sesama dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber segala kasih, sumber segala berkat, mencurahkan kepadamu berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga engkau mendapatkan damai sejahtera Allah yang luar biasa di dalam keluargamu, di dalam studimu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, dan dalam pekerjaan dan kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus Sang Immanuel selalu berjalan bersamamu, bahkan dia menggendongmu pada saat engkau terjatuh, pada saat engkau tidak kuat lagi, tapi dia akan menguatkan engkau. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu menghiburmu, menguatkanmu dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.